wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Fisika dimanapun berada. Kita kembali hari ini melakukan pembelajaran mata pelajaran fisika dengan Mr. Kenju. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini adalah masih ruang lingkup fluida dinamis, di mana tepatnya adalah penerapan atau aplikasi dari hukum Bernoulli. Nah, di sini saya ambil dua contoh aplikasi. Yang pertama, yang paling sering nanti kita jumpai di soal-soal adalah kebocoran pada tangki. Nah, di sini ada sebuah tangki atau tandon, kemudian kita berikan di sana sebuah keran. Nah, kemudian nanti air akan mengalir. Kalau kita buka nanti kerannya, airnya akan mengalir, kemudian nanti akan mengalami yang namanya gerak vertikal secara mendatar ke bawah. Nah, misalkan di sini kecepatan fluida ketika keluar dari keran ini adalah V, kemudian X ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh fluida. Nah, kemudian di sini tinggi kerannya atau kebocorannya terhadap permukaan itu kita misalkan H1, sedangkan tinggi daripada keran dari dasar itu adalah H2. Maka nanti di sini untuk menentukan kecepatan fluida yang keluar dari keran berdasarkan hukum Bernoulli ini dapat kita tentukan dengan formula, yaitu akar dari 2 dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan H1. Jadi ingat, di sini untuk menentukan kelajuan fluida saat keluar dari kerannya itu kita gunakan hanya adalah H1. Jadi tinggi dari kerannya terhadap permukaan. Nah, kemudian untuk menentukan berapa lama nantinya fluida jatuh di tanah itu nanti sama dengan akar dari 2, yaitu H2. Jadi kita gunakan H2 dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah, ini kita peroleh dari pendekatan yang dilakukan terhadap gerak vertikal secara mendatar. Nah, kemudian kalau ditanya nanti berapa jangkauan terjauh yang dicapai oleh fluida ini sampai di tanah, berarti tadi kita namakan adalah X, berarti sama dengan 2 dikali dengan akar dari H1 dikalikan dengan H2, di mana formula ini kita dapatkan dengan mengingat bahwa X itu secara mendatar adalah V. Berarti kecepatan ini kita kalikan dengan waktunya, maka kita peroleh adalah ini, yang mana ini adalah hasil penyederhanaan perkalian dari V dengan T yang sudah kita ketahui seperti yang saya sampaikan. Oke, itu dia untuk yang aplikasi yang pertama, kebocoran pada tangki. Jadi kita nantinya bisa menentukan berapa kecepatan alir fluida keluar dari kerannya atau kebocorannya, dan berapa lama fluida sampai di tanah, kemudian jangkauan terjauh yang dicapai oleh fluida ini. Biasanya itu yang paling sering ditanyakan pada kasus kebocoran pada tangki. Nah, kemudian yang kedua yang saya mau tampilkan di sini adalah gaya angkat pesawat terbang. Nah, bagaimana cara supaya nantinya pesawat ini itu dapat take off atau terbang, ya? Nah, istilahnya take off. Nah, di sini kita ambil mewakili pesawat ini adalah sayapnya, di mana sayapnya ini punya luas penampang A. Biasanya kiri kanan itu simetris, luasnya sama. Nah, jadi ini kecepatan udara di atas sayap kita misalkan adalah V1. Nah, kemudian di bawah sayap itu adalah V2. Sedangkan gaya dari atas kita sebut dengan F1, sedangkan dari bawah udaranya memberikan gaya sebesar F2.
Nah, di sini nantinya supaya pesawat dapat terangkat ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama nanti bahwa kecepatan udara di atas sayap itu harus lebih besar dari kecepatan udara di bawah. Itu syarat supaya nanti pesawatnya dapat take off atau terbang. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya, yaitu yang di bawah harus lebih besar dari gaya udara di atas. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi nanti oleh sebuah pesawat terbang supaya nanti dia dapat take off, ya, dapat mulus melakukan yang namanya take off atau terbang. Oke, kemudian ya, berapakah gaya angkat yang dimiliki oleh pesawat ini supaya dapat terbang? Maka ini adalah selisih daripada gaya bawah terhadap gaya atasnya sama dengan setengah dikali dengan rho. Di sini berarti massa fluidanya. Fluida ini di sini adalah udara. Nah, kemudian dikali dengan luas penampang, kemudian dikali dengan selisih kecepatan udara di atas kuadrat dikurangi dengan kecepatan udara di bawah kuadrat. Nah, ini formula ini kita dapatkan dengan menerapkan hukum Bernoulli yang pada video sebelumnya sudah kita tuntas bahas. Oke, itu Sobat Fisika, dua contoh aplikasi dari hukum Bernoulli. Jadi tadi bisa kita lihat nanti pada kebocoran pada tangki. Nah, kemudian yang kedua tadi pada pesawat terbang. Oke, itu mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Oke, baik Sobat Fisika, kita lihat dulu bagaimana soal yang dikeluarkan nanti pada aplikasi Bernoulli yang sudah kita bahas tadi, contohnya tadi. Nah, di sini yang pertama ada sebuah tandon atau tangki, kemudian di dasarnya kita berikan keran, kemudian kita buka kerannya, akan keluar airnya nanti dengan kecepatan tertentu, kemudian airnya akan jatuh kembali tanah dengan jangkauan maksimum adalah X. Nah, ini di sini tinggi daripada permukaan air dari dasar itu 0,8. Ini tadi kita sebut dengan apa ini sobat? Adalah H1 tadi ya. Nah, kemudian untuk tinggi keran dari dasar itu 3,2. Ini tadi kita sebut istilahnya adalah H2. Nah, kemudian tentukan nilai kecepatan fluida keluar dari kerannya, kemudian berapa lama jatuhnya sampai di tanah, kemudian jangkauan maksimum yang bisa dicapai oleh air tersebut. Nah, yang pertama kita cari dulu yaitu kelajuan air keluar dari keran. Tadi formulanya adalah akar dari 2 dikali dengan percepatan gravitasi kali dengan tinggi yang pertama ya. Jadi kita gunakan tadi adalah tinggi yang pertama untuk mencari kecepatan air keluar dari keran. Nah, kemudian ini sudah ada nilainya sobat, tinggal kita masukin saja, berarti adalah akar dari 2, kemudian G-nya 10, H1 tadi sama dengan 0,8 ya. Nah, di sini nolnya bisa kita coret dulu dengan 0, ini. Berarti tinggal adalah kalikan akar dari 16 ya. Jadi akar 16 berarti sama dengan 4 ya. Oke, jadi kelajuan fluidanya keluar dari keran itu adalah 4 ya meter per second. Oke, itu V-nya. Kemudian T-nya. T-nya tadi untuk mencari T tadi adalah akar ya dari 2 dikali dengan H2. Kita menggunakan H2 tadi dibagi dengan percepatan gravitasi. Oke, ini tadi juga sudah ada nilainya, tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini berarti T-nya sama dengan akar dari 2 kemudian dikali dengan 3,2 dibagi dengan 10 ya. Nah, kemudian di sini berarti kita sederhanakan dinaikkan ke atas ya. Berarti menjadi 2 dikali 32 berarti 64.
kemudian ini naik menjadi minus ya, berarti menjadi 10 pangkat minus 2. Kita gabung dengan 0,1 yang di atas. Nah, akar ini tentunya adalah 8 ya. Kalau akar ini berarti 10 pangkat minus 1, berarti sama dengan 0,8, yaitu second ya. Nah, satuannya adalah second. Nah, kemudian untuk mencari jarak jangkauan ya, yaitu fluida sampai di tanah tadi adalah akar ya dari 2, kemudian dikali dengan akar dari H1 dikali dengan H2, atau boleh juga langsung karena sudah kita ketemukan tadi T nya sama V nya, berarti boleh langsung V dikali dengan T, karena tadi formula ini terdapatkan dengan mengalihkan formula ini dengan ini ya. Nah, karena sudah diketahui V nya sama T nya, berarti untuk lebih efisiennya maka kita langsung saja kalikan, yaitu hasil yang kita peroleh tadi ya. Nah, berarti di sini untuk X nya ini ya, berarti sama dengan tadi V nya adalah 4, kemudian dikali dengan 0,8 second, berarti sama dengan 3,2 meter. Oke, begitu sobat untuk menyelesaikan yaitu kasus atau contoh yang pertama ini. Nah, baik, kemudian untuk yang kedua nanti boleh sobat coba sebagai latihan di rumah. Ini sama ya, saya nanti buat bedanya di tingginya saja. Pertanyaannya ditanya berapa kecepatannya, berapa waktu, kemudian berapa jangkauan maksimumnya. Oke, silakan dicoba saja sobat nantinya. Nah, kemudian contoh yang kedua ya, dari aplikasi Bernoulli tadi, yaitu gaya angkat pesawat. Nah, di sini ada sebuah pesawat ya, mewakili adalah sayapnya. Nah, di sini kecepatan udara di atas 300, kemudian luas penampang sayapnya adalah 60, yang bawahnya itu 200 meter per second. Misalkan ini rho, massa jenis udara di sekitarnya 1,3, maka ditanya berapa gaya angkat pesawatnya. Gaya angkat pesawat tadi sobat, ini saya singkat dengan delta F. Berarti tadi ada selisih antara F2 dengan F1. Maka kalau kita review kembali tadi, rumus menentukan gaya angkat pesawat atau delta F itu sama dengan setengah tadi ya, setengah, kemudian massa jenis udara, kemudian dikali dengan luas penampang, dikali dalam kurung adalah kecepatan di atas kuadrat dikurangi dengan kecepatan di bawah kuadrat ya. Nah, ini sudah ada semua nilainya sobat, kita tinggal masukin saja, berarti permasalahannya adalah masalah matematika saja. Nah, oke, berarti untuk nilai gaya angkat pesawatnya sama dengan setengah, kemudian rho-nya 1,3, kemudian A-nya 60 dikali dengan, yaitu Pi1 tadi 300, kita kuadratkan berapa? Berarti 9 dikali dengan 10 pangkat 4 dikurangi dengan 200 kuadrat, berarti 4 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, berarti ini bisa kita coret dulu sobat, ini bagi 2 ini berarti 30 ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret lagi sobat, yang komanya dengan nolnya ini. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja 13 dikali 3, tentunya sama dengan yaitu 39. Nah, kemudian ini karena sama dia pangkatnya, pengalinya tinggal kita kurangkan koefisiennya, 9 kurang 4 berarti 5 ya. Nah, pangkatnya pengalinya kita tuliskan berarti 10 pangkat 4. Nah, 39 dikali 5 berarti sama dengan 195 kali 10 pangkat 4, satuannya adalah Newton ya. Nah, begitu kira-kira sobat ya. Jadi untuk latihan soal dari gaya angkat pesawat ini boleh juga nanti di rumah dicoba. Ini ada saya berikan soal yang sama tipe-nya. Nah, di sini nanti sama ya, yang ditanya adalah berapa gaya angkat pesawatnya. Nah, kecepatan di atas P1 ya 320, di bawah adalah 290. Oke ya, gampang kan?
Oke, baik ya. Itu barangkali pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat, selalu terus ya diulang kemudian latihan ya, agar nantinya channel kita ini terus berkembang. Maka jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.